Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang wacana Islam kontemporer, Islam dan HAM, Islam dan pluralisme agama. Kelompok 9 beranggotakan Rifki Harani Ahmad, Apon Arbalapian, dan Esa Nurul Fitriani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mas Rifki Harani Ahmad. Kepada Mas Rifki kami persilahkan. Islam dan HAM. HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain dalam hal nilai persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM. Namun demikian, dengan berbagai implementasi nilai universal tersebut. Sejauh ini, Islam belum mempunyai teori dan persepsi tentang HAM yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti. Realitas semacam ini dapat dipahami karena HAM merupakan fenomena yang baru muncul pada masa modern. Hadirnya konsep HAM tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dan ditandai adanya respon yang berbeda dari mereka. Abdullah Ahmad Naim sebagaimana dikutip berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep HAM modern yang berasal dari barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu 1. Menolak. 2. Secara aktif berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. 3. Mencari sinergis antara nilai-nilai Islam. 4. Terdiri dari kalangan muslim yang memilih barat yang memisahkan antara agama dan negara. Oleh karena itu mereka menganut sekularisme dan nilai-nilai modern. Perbedaan interpretasi. HAM memandang bahwa prinsip kebebasan harus diberlakukan secara mutlak tanpa batas. Sementara Islam tidaklah demikian. Bagi Islam, kebebasan tanpa batas merupakan sebuah ketidakmungkinan karena manusia berada dalam batas-batas ruang dan waktu. Sementara orang lain juga memiliki kebebasan. Karena itulah tidak seorang pun berhak memaksakan kehendak atas orang lain. Ya, untuk selanjutnya ada 5 prinsip universal. Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan bersama, para ahli hukum Islam merumuskan 5 bentuk perlindungan yang disebut dengan 5 prinsip universal atau biasa disebut dengan istilah al-kulliyat al-khoms atau disebut juga dengan konsep al-maslalah al-mutabaroh. 5 bentuk perlindungan ini dapat dikatakan sebagai sebuah konsep atau teori mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Islam yang berupa: yang pertama ada hifdzuddin atau hifdzu al-din, yang kedua hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul aql, yang keempat hifz al-nasl, dan yang kelima hifz al-mal atau hifdzul mal. Tanpa adanya perlindungan terhadap 5 pilar ini, maka kehidupan manusia yang luhur dan sempurna sulit tercapai. Selanjutnya ada Islam dan pluralisme agama. Pengertian pluralisme. Jadi pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak. Lebih dari satu atau pluralism yang sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagi-bagikan antar berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Selanjutnya ada pandangan tentang pluralisme dalam Islam. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun bukan berarti semua agama adalah sama, artinya tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian atau agama lain sembah. Namun demikian, Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing atau biasa disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Di sini pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik perbedaan dan identitas agama-agama yang ada sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Mbak Esa Nurul Fitriani. Kepadanya kami persilahkan. Di tengah dahsyatnya
arus pemikiran keagamaan mutakhir, saatnya kita mencermati perkembangan atau pluralisme agama sebagai berkah untuk menuai sintesa-sintesa yang akan mendewasakan cara pandang masyarakat dan kesempatan emas untuk mengawal transisi demokrasi. Disinilah kritik wacana agama menjadi penting untuk menghidupkan kembali tradisi intelektualisme yang redup dan hilang di telan masa. Wacana keagamaan atau pluralisme agama sejatinya dibuka kembali untuk didiskusikan dan dikontekstualisasikan sebagaimana dicontohkan tokoh-tokoh Islam terdahulu. Menurut kalangan tekstualis, bahwa pemikiran keagamaan adalah agama itu sendiri, sehingga perbedaan pandangan dianggap sebagai perbedaan agama. Sayyid Hussein melihat persoalan tersebut adalah titik lemah pemikiran keislaman kontemporer, karena ada percampur adukan antara keduanya. Kedua pemikir tersebut menyerukan pentingnya pemisah antara agama dan ilmu agama. Tantangan keberagaman di masa mendatang bukan tantangan doktrinal, melainkan tantangan yang bersifat empirik, yaitu problem kemanusiaan yang amat mendasar, konflik sosial, kekerasan, dan ketidakadilan. Di sini dibutuhkan visi keberagaman yang dapat membebaskan dari segala bentuk eksploitasi. Agama sejatinya didesak untuk memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang bersifat universal. Karenanya, agama mesti dipaksa beranjak dari masjid-masjid menuju ranah sosial, politik, dan budaya, sehingga mampu memberikan dorongan moral untuk keluar dari segala bentuk belenggu. Karenanya, keberagaman kita akan ditentukan sejauh mana pergulatan kita dengan realitas kemanusiaan. Agama diharapkan dapat memberikan jawaban real dari sekedar mengedepankan simbol dan romantisme. Pandangan Sayyid Hussein ini sejalan dengan pemahaman Nurholis Majid, Kunto Wijoyo, Komarudin Hidayat, dan lain-lainnya, bahwa iman berimplikasi internal dan eksternal. Artinya, pemahaman batiniah atau esoterik mestinya terwujud dalam lokus sosial atau eksoterik, sehingga pluralisme agama bukanlah hambatan, namun merupakan suatu rahmat Tuhan dalam merajut kehidupan bersama agama lain. Oke, terima kasih kepada semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan untuk pertemuan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.